Bayangin kamu lagi jalan, bukan jalan ke tujuan besar, tapi jalan sambil melihat peta. Karena masalah banyak orang bukan kurang usaha. Masalahnya salah membaca peta hidupnya sendiri. Banyak orang berhenti bukan karena jalannya salah, tapi karena mereka mengira, kalau aku benar, hasilnya harus sudah kelihatan. Hari ini kita nggak akan bicara soal semangat, kita akan bicara soal cara kerja perubahan secara pelan, secara masuk akal. Most people overestimate what they can do in a short period of time and underestimate what they can do in the long run. Sekarang jangan bayangin teori dulu, bayangin satu halaman buku. Di halaman itu ada grafik. Aku mau kamu lihatnya pelan-pelan. Garis mendatar di bawah itu adalah waktu, mulai dari hari, minggu, ataupun bulan. Garis ke atas itu adalah hasil, bukan niat, bukan capeknya, tapi hasil yang bisa kamu lihat dan rasakan. Sekarang di grafik itu ada dua garis. Garis pertama yang menurut kita seharusnya terjadi. Garisnya naik pelan tapi stabil. Logika sederhananya gini. Kalau aku berusaha hari ini, hidupku harus sedikit lebih baik hari ini juga. Ini logika manusia normal, dan masalahnya logika ini nggak salah, tapi nggak lengkap. Garis kedua, itu adalah yang sebenarnya terjadi. Di awal, garisnya hampir datar, bukan turun, bukan gagal, tapi nggak naik. Dan disinilah kebanyakan orang mulai gelisah. Progress often feels invisible before it feels inevitable. Bayangin kamu mulai sesuatu yang baru, hari ke-1 kamu semangat, hari ke-7 masih oke, hari ke-21 mulai capek. Kamu lihat grafik hidupmu dan kamu bilang, aku udah 3 minggu konsisten tapi hasilnya 0. Secara statistik, kamu benar, hasil yang kelihatan itu adalah 0. Tapi secara progres, kamu salah menyimpulkan. Bagian grafik yang datar itu namanya the valley of disappointment. Bukan karena kamu gagal, tapi karena hasil selalu tertinggal dari usaha. Result are a lagging measure of habit. Ini hukum dasar, berlaku di hampir semua sistem kehidupan. Analogi logisnya itu kayak menabung. Kamu nabung 10.000 per hari. Hari ke-1 itu nggak kerasa, hari ke-7 masih kecil, hari ke-30 kok segini doang. Kalau kamu berhenti dan bilang menabung nggak ngaruh, masalahnya bukan di uangnya, masalahnya di harapan waktunya. Perubahan itu akumulatif, bukan instan. Sekarang kita pakai analogi es batu, tapi bukan versi motivasi, versi ilmiah dan rasional. Suhu ruangan min 5 derajat Celcius, es tetap menjadi es. Di suhu min 4 derajat Celcius tetap menjadi es, dan suhu min 3 derajat Celcius tetap menjadi es. Kalau kamu berhenti di min 3 derajat Celcius dan bilang pemanasnya rusak, itu bukan kesimpulan logis, itu emosional. Secara fisika, energi udah masuk, molekul udah bergerak, tapi belum melewati ambang perubahan. Lack of visible progress does not mean lack of real progress. Hidup bekerja dengan cara yang sama, kita menilai hari ini berdasarkan arah grafik. Masalahnya, grafik hidup itu nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma perasaan capek, makanya banyak orang berhenti di fase yang harusnya dilanjutkan. The greatest danger is quitting too early. Dua orang punya tujuan yang sama, hasilnya beda. Kenapa? Karena tujuan nggak mengontrol hari, sistem yang mengontrol hari. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Sistem itu dimulai dari rutinitas kecil, lingkungan, dan kebiasaan harian. Bukan hal besar. Tapi hal yang paling sering terjadi, identitas bukan kalimat, aku orang disiplin. Tapi identitas itu rata-rata perilaku. Kalau seseorang dilihat 30 hari apa yang ia lakukan, berapa sering, dalam kondisi apa, itu identitasnya. Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. Satu suara itu nggak menentukan, tapi akumulasi suara menentukan arah hidup. Kalau hidupmu sekarang terasa datar, itu bukan bukti kamu salah. Bisa jadi itu bukti kamu sedang berada di bagian grafik yang benar tapi nggak populer. You should be far more concerned with your current trajectory than with your current result. Yang penting bukan seberapa cepat hasil datang, tapi apakah arah hidupmu naik atau turun. Pelan nggak masalah, asal kamu tahu. Kamu nggak diam. Sampai di sini dulu perjalanan kita akan lanjut di The Mind Workspace selanjutnya.